Selamat pagi anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dengan tema bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran lebih lanjut, saya akan memberikan pengantar, yaitu sebagai berikut. Ya, kalian bisa melihat tentang nama saya, ya. Lalu cara penggunaannya, kompetensi dasar, ya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, nah ini juga profil saya tentunya. Baik, kita sekarang akan memasuki materi, ya. Dan mari kita melihat KD berikut ini, ya. Sampai lihat KD. Iya, keluar. Jadi KD-nya pelajaran kita adalah mensyukuri sebagai warga negara Indonesia, lalu bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, lalu memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. Dan yang keempat, nanti kita melakukan aktivitas, entah itu refleksi, ya, membuat permainan peran, ya, sebagai bentuk keanekaragaman dan kita syukuri sebagai karunia Allah. Mari kita sekarang lanjut ke indikator. Indikator pertama itu memberikan contoh keanekaragaman. Lalu yang kedua, kita akan yang kedua, kita akan mengungkapkan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, nanti juga akan menjelaskan beberapa usaha untuk menjaga kebinekaan tunggal ika. Dan yang keempat juga mengungkapkan syukur atas kebinekaan di negara kita. Lanjutkan dengan materi. Materi kita itu tentang keberaneka-ragaman, dan mari kita lihat video berikut ini, video pembelajaran berikut ini. Anak-anak yang terkasih, kita ini memang harus bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa kita ini bangsa yang besar dan kaya akan budaya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, dan banyak warga di dunia ini tertarik dengan berbagai kekhasan daerah dan suku bangsa Indonesia. Misalnya ada tarian saman, ada tari kecak, musik gamelan, dan wayang. Nah, anak-anak, menurut pasal 26 ayat 1 yang disebut WNI adalah warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 45 pasal 27 sampai 34, WNI mempunyai persamaan dalam hal hak dan kewajiban. Sekarang saya akan memperlihatkan tentang 13 kekayaan budaya dan alam Indonesia. Yang pertama dibagi 3, yaitu 4 wisata alam, 4 cagar budaya, dan 5 karya budaya bukan lisan. Kita melihat tentang 4 wisata alam yang terdiri dari Taman Nasional di Ujung Kulon di Banten, lalu ada Taman Nasional Komodo di NTT, dan ada Taman Nasional Lorentz di Papua. Lalu selanjutnya ada hutan hujan tropis di Sumatera. Dan 4 cagar budaya, yaitu 1 Candi Borobudur, dan yang kedua adalah
Candi Prambanan. Yang ketiga ada situs budaya Provinsi Bali. Dan yang keempat Lanskap Budaya Provinsi Bali. Nanti ada situs prasejarah Sangiran. Selanjutnya ada 5 karya budaya Butan Lisa, yaitu ada wayang, ada batik, nah yang saya pakai ini, lalu ada angklung, ada tari saman, ada noken. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan tentang keanekaragaman yang ada pada semua suku bangsa itu disatukan sebagai bangsa Indonesia. Hal itu telah dinyatakan secara tegas dalam Sumpah Pemuda, yakni bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Serta kesadaran akan itu juga telah dipupuhkan dalam Dasar Negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, anak-anak semuanya, generasi penerus bangsa, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan pada situasi penjajahan, setiap suku bangsa Indonesia merasa dipisahkan oleh politik penjajahan Belanda. Perasaan senasib dan keterpisahan itu membuat keinginan untuk bersatu, untuk mengusir penjajah, melawan penjajah. Anak-anak terkasih, Bhinneka Tunggal Ika adalah jati diri bangsa Indonesia. Mengingatkan kebinekaan dan kesatuan berarti mengikrarkan keindonesiaan. Kita kan tadi melihat secara umum tentang Indonesia. Sekarang saya akan memperlihatkan tentang Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15. Itu adalah puji-pujian dari Daud. Nanti anak-anak bisa melihat tentang hal itu, bisa membacanya sendiri. Tetapi intinya, kitab Mazmur ini sangat dekat dengan Daud. Mazmur ini berisi tentang puji-pujian Daud. Nah, Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan karena Tuhan bekerja dengan sangat sungguh besar kepada bangsa Israel. Dan pertama, Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan membimbing Israel ke tanah terjanji. Lalu Tuhan memberi makanan setiap hari, serta Tuhan memberi rahmat kepada setiap makhluk. Anak terkasih, kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia adalah mukjizat Allah. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa daerah dengan keragaman adat istiadat dapat bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Nah, anak-anak terkasih, saya terkesan dengan satu slogan yang sungguh terkenal dari almarhum Monsinyur Sugio Pranoto, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia, di mana kita juga 100% beragama dan 100% memiliki jiwa negara Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah,
Itu tadi video yang sudah kita lihat. Ya. Maknanya seperti apa? Bahwa kata-kata bukanlah sebuah hal yang tanpa makna, tetapi bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, kita tadi juga melihat pujian Daud adalah suatu ungkapan syukur, ya kan? Dan yang ketiga, bangga. Bangsa Indonesia ini merupakan suatu bangsa yang kaya akan segala ras, suku, bahasa, budaya, dan agama. Dan kebinekaan tunggal ika, slogan yang sangat tepat untuk mempersatukan bangsa yang besar. Nah, kita bisa lihat ada gambar Garuda, ya, ada bermacam-macam agama, lalu ada gambar sebagai pribadi. Maknanya apa? Bahwa pertama kita adanya kecintaan yang luhur akan segala kekayaan bangsa kita. Yang kedua, kita juga menjaga, memiliki Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga bisa menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda-beda agama. Dan sebagai pribadi kita harus memiliki rasa berbela rasa dan saling menghormati satu sama lain. Nah, di sini ada 2 kuis. Anak bisa memakai kuis yang offline yang dibawa Bro Merpati itu, dan juga ada kuis online. Bisa tinggal pencet, bisa dikerjakan melalui media HP ataupun laptop, yang penting ada sinyal internet, ya. Selanjutnya tentang refleksi. Refleksinya, anak-anak terkasih. Pertama, apakah aku benar mampu menjadi orang yang sungguh beriman? Yang kedua, apakah aku dapat menjadi warga negara yang sangat baik dalam memelihara kerukunan warga Indonesia atau keanekaragaman warga Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana caraku untuk menjadi warga negara yang baik bagi nusa dan bangsa? Ya, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih berbangsa dan bernegara dan saling mencintai satu sama lain. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.